Kadang-kadang nih kita nih kalau lagi ibadah, yang kita perhatikan zahir, dan tanpa kita bisa kendalikan, kadang-kadang tanpa kita sadari, ternyata kita ibadah itu li ayyuqal kaza wa kaza, supaya disebut begini dan begitu, supaya disebut seorang pemberani kalau lagi berjihad, supaya disebut seorang yang dermawan kalau lagi rajin sedekah, supaya disebut orang yang alim kalau sering hadir di majelis misalnya. Itu kadang-kadang tuh tanpa kita sadari kita terlalu berpangku sama amal kita, sehingga yang kita perhatikan zahir-zahirnya saja, dan ini kalau kita tidak antisipasi menjerumuskan, Pak. Ya. Lihat orang itu tuh, zahirnya jihad, tapi dalam hatinya ternyata menyelisihi apa yang terlihat dari zahirnya. Walhasil betul, orang-orang yang mukhlis lillahi ta'ala, begitu kena hantam sama pedang misalnya, atau kena anak panah, dia akan bersabar dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu bedanya. Kalau orang udah nggak ikhlas dari awal, sudah nggak ikhlas, sudah seterusnya. Nah, jadi ini pelajaran buat kita, jangan berpaku dengan amalan zahir. Ya. Tapi juga kita perlu perhatikan ya, amalan batin kita, artinya keikhlasan kita lillahi ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Kahf, ya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, katakanlah, apakah ingin kami informasikan kepada kalian tentang seburuk-buruknya amal, serugi-ruginya orang yang beramal, yaitu mereka yang melakukan amal di dalam hidupnya mereka, kemudian mereka merasa bahwa amalannya itu sudah all out gitu. Ya, tapi mereka nggak ngecek hati mereka itu. Ternyata mereka amal baik hanya untuk mendapatkan sanjungan orang, untuk mendapatkan simpati orang. Ini hati-hati, hati-hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hati-hati, halus. Kadang-kadang kita nggak sadar ternyata kita terperosok dalam hal-hal yang begitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.